Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk materi berikutnya, masih dalam kompetensi dasar program linear. Ini yang akan kita bahas adalah tentang garis lidik ya. Tapi ini sebelumnya akan saya ulang dulu beberapa hal tentang program linear, gitu ya. Oke. Kita lihat sekarang ini kita mulai di sini nih. Jadi kita akan membicarakan tentang nilai optimum. Jadi nilai optimum itu bisa diperoleh dengan menggunakan titik sudut atau dengan garis lidik. Dan nanti kita arahnya ke selidik. Ini yang optimum dulu. Ini misalkan ini kita punya garis x kuadrat x plus y kurang dari sama dengan 300. Ini garisnya ini. Kenapa ketemu ini? Nah ini kalau x-nya 0, y-nya 300. Nah ini y 300. Kalau y-nya 0, x-nya 300. Nah ini ya, dua titik dihubungkan. Kemudian di sini ada tanda kurang dari. Kurang dari itu lebih kecil, gitu ya. Maka yang diarsir ini yang ini. Yang diarsir ya. Tapi dp-nya yang ini. Jadi ini dp yang tidak diarsir. Yang diarsir bukan yang dp. Nah yang kedua, 3x plus 5y kurang dari 1200. Kalau ini y x-nya 0, ini anggap 0, berarti 5y 1200 dibagi 5. 1200 dibagi 5 ketemu 240. Nah, di sini. Kalau y-nya 0, berarti kan 3x sama dengan 120. Nah, x-nya 400. Dua garis dihubungkan, seret. Tandanya kurang dari, maka yang diarsir yang di atas, dp-nya yang tidak diarsir, begitu. Nah, yang ketiga, jika kedua garis ini dipotongkan, ya, dipotongkan, maka apa? Nah, maka dari potong di sini yaitu 150 dan 150. Ini bisa dicari dengan cara eliminasi atau dengan di garis itu sudah nampak titik potongnya, gitu ya, dan nampak titik potongnya, gitu. Nah, kemudian dp-nya mana? Ya di sini nih yang di bawah. Ini diarsir. Gitu ya. Itu begitu. Ini hasil dari potong dua garis tadi. Kemudian yang kelima, garis gampang ini. Ini harus kita masukkan faktor-faktor x. Karena ini merupakan yang dicari itu sebuah nilai yang ada, maka nilai x harus lebih besar 0, ya. Kemudian nilai y lebih besar dari 0. Nah, maka yang ini yang dipakai. Ini dp-nya di sini. Untuk mencari maksimum, ya kita coba titik-titik ini. Di atas sudah kita bahas ya. Nah, ini kan saya ulangi lagi. Ada titik O, A, D, kemudian E. Di sini ADE. ADE. A-nya ini dimasukkan, ketemu 480. D-nya dimasukkan, ketemu 300. Kemudian E-nya dimasukkan, ketemu 450. Kemudian ya, kita sudah tahu ini yang maksimum. Berarti ini maksimumnya di sini. Itu. Contoh-contoh di awal sudah berikan, ini yang berikan. Nah, kemudian ini ada yang menggunakan garis selidik. Coba ya, bagaimana garis selidik? Ini gini, mencari nilai optimasi dengan garis selidik. Kita gambar sumbu x, sumbu y, kemudian ada titik pangkal 0, lalu ada titik 0,24, ada titik 400,0 dan 0,24. Titik ini terhubung, lalu ada lagi titik 0,300 dan 300,0 terhubung, karena ini tadi ada hubungannya dengan slide ke 1 kedua ya. Nah, ini lalu titik potongnya di 150 ini di sini titik potongnya ya. Lalu DP-nya, nah di sini DP-nya sama sebetulnya. Nah, kemudian kita akan mencoba
menggeser-geser garis lidik. Garis lidik itu apa? Garis yang kita gunakan untuk mencari maksimum atau fungsi kendala. Jadi fungsi kendala ini yang kita buat untuk buat garis lidik. Ini fungsi kendalanya nih. X plus 2Y, ini garis ditandai dengan garis titik-titik merah, itu ya. Kemudian kita buat garis, nah itu kan, kita ulangi, kita buat garis, kemudian garis digeser. Nah, mestinya geser ke sidik. Nah, itu ya. Nah, disitulah pada saat garis ini digeser melalui titik 150,50 akan mencapai nilai F yang tertinggi. Itu prinsip garis selidik gitu. Ya. Maka ini bisa kita cari fungsi optimumnya ya, di mana fungsi optimumnya gitu. Ini ada parkir, ada beberapa contoh ya. Itu. Ini tentang garis selidik. Oke. Berikutnya kita akan bahas tentang materi ya, materi. Kemarin kan kita sudah sampai di sini nih. Ini ya, ini garis lidik juga ini. Ya, ini garis lidik. Jadi ini ya. Jadi yang kita geser-geser ini. X plus 2Y ini digeser-geser pertama kedua itu. Dari gambar terlihat jika K makin besar maka garis X plus 2Y sama dengan K makin menjauhi titik pangkal. Ini titik pangkal itu ini 0,0. Semakin ke sana semakin besar. Gitu ya. K dapat dipakai untuk menyelidiki nilai optimum, maksimum atau minimum dari bentuk objektif, sehingga itu dinamakan sebagai garis lidik. Itu. Lalu ini ada beberapa contoh ini. Perhatikan kembali permasalahan Farah membuat roti, ya kan? Ini gambarnya. Kemudian ini garis lidiknya atau disebut fungsi kendalanya. Permasalahan Farah diberi fungsi ini. Nah, ini itu mudah. Kalau ada yang namanya fungsi kendali itu yang digunakan untuk garis lidik. Ini kan ya. Kita ambilkannya satu. Ya, kita geser-geser juga ini akhirnya kan. Nah, ini kan. Jadi ilustrasinya, kalau di sini di pangkal hasilnya 0. Kemudian kalau melalui garis 10-10 hasilnya 10. Melalui 20-20 hasilnya 20. Melalui 30 hasilnya ini. Terus begitu. Nanti akan diperoleh nilai tertinggi. Dari garis-garis jajar dengan X plus 1 plus Y sama dengan 1 adalah X plus Y sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 10, sama dengan 20, sama dengan 60 dan lain-lain. Garis-garis jajar ini ya. Ini. Dari garis yang jajar dengan 1 terletak di titik terjauh yang melalui 20-10, garis itu adalah garis lidik X plus Y sama dengan 30. Dengan demikian nilai maksimum dari fungsi objektif adalah 30. Ini persoalan roti Farah, beda dengan tadi ya. Tetapi ini membuktikan bahwa metode garis lidik bisa untuk mencari fungsi optimum. Silakan ini nanti mencoba didiskusikan ya kan dengan teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan. Sebetulnya ini sudah ada penyelesaiannya, maka ini butuh kalian untuk dibahas secara berkelompok, atau silakan membuat pertanyaan ke saya ini ya. Ini kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar atau 20 kintal jagung per hektar. Pendapatan petani. Nah, dari cerita ini lalu kita misalkan X itu banyak padi, Y banyak jagung. Satunya kintal semua. Lalu dibuat
tabel matematika. Hasil produksi, apa hasil produksinya? Padi dan jagung. Banyaknya kita wakilkan padi X, jagung Y ini. Kemudian tanah yang digunakan untuk padi 1/50 X, untuk jagung 1/20 Y. Tenaga jam orang padi 12 X, jagung 9 Y. Nah, ini ada apa ini? Ini adalah orang yang maksimum dibutuhkan. Nah, ini kan, ya, itu. Ini dari cerita di atas berarti ini. Nah, ini kan, ini kan, ya. 1590. Dalam satu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1590. Ini bukan berarti jumlah orangnya 1500, tetapi kita bagi-bagi. Ini hari kerja maksudnya, ya. Satu hari kerja, hari orang kerja, bukan jumlah orangnya sekian. Satu orang pun bisa, berarti dia akan menghasilkan akan menghasilkan 1590 hari. Kalau 2 orang ya dibagi 2, gitu loh maksudnya. Bukan ini butuh 1500, bukan, ya. Misalkan gini, ada bangun rumah, diperlukan 1000 orang hari kerja, itu bukan jumlah orangnya 1000, tapi yang bekerja berapa? Kalau yang bekerja 100 orang, maka 1000 dibagi 100, akhirnya muncul 10 hari. Rumah itu akan berdiri selama akan dibangun selama 10 hari. Nah, ini tinggal tenaga kerjanya berapa ini. Tapi di sini tidak dihitung. Yang dihitungnya hari orang kerja. Nah, ini dihitung satu itu jamnya orang itu 12 jam orang. Jadi dihitung sehari itu 12 jam begitu, ya. Jangan keliru itu dalam memaknai soal persoalan-persoalan matematika, ya. Ini dari sistem ini, dari tabel ini akhirnya diperoleh pertidaksamaan. Ini harus wajib X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Lalu ini, ya, 1/50 X, 1/20 Y, 6, ya kan, kurang dari 6. Lalu kenapa jadi gini? Dikali berapa nih? Dikali berapa nih? 50 kali 20 berapa? 1000. 1000, ya. Iya, kali 1000. Kali 100. Kali 100, ya, kali 100. Oke, kali 100. Kali 100 bisa. Kali 100, ya. 1/50 kali 100 2. 1/20 kali 100 5. 600 kali 100 600. Kemudian yang kedua ini 12X 9Y 1590 ini, ya. Ini dia ekivalen. Kemudian dibagi kenapa? Dibagi 3. 12 bagi 3 4. 9 bagi 3 3. 1590 bagi 3 530. Itu, ya. Kemudian pupuk 4X plus 2Y ini 4 ini gimana? Dibagi 2, ya. 4X dibagi 2, 2Y dibagi 2 gitu. Akhirnya ketemu bilangan-bilangan yang bisa kita hitung dan memudahkan. Nah, fungsi objektifnya mana? Nah, ini fungsi objektif itu biasanya untuk mencari minimum atau maksimum ini. Maka di sini di dalam kolom pendapatan. Padi untungnya 32.000, jagung untungnya 20.000. Nah, digambar gelising cerita digambar ini. Nah, itu, ya. Nah, setelah itu kita lalu mencari titik-titik mana saja yang akan kita coba, ya. Berarti kan titik A, titik B, titik C, dan titik D ini menggunakan garis lidik. Garis lidiknya 32.000 X plus 20.000 Y sama dengan K. Kalau kita letakkan di sini hasilnya 0, gitu, ya. Kalau kita letakkan di mana ini? Ini di mana ini? 4. Berarti digeser, ya, digeser. Nyambung di 20.
120 ketemunya ini. Kemudian digeser nyambung di C, ketemunya ini, seterusnya itu. Kemudian nanti ada hasilnya. Hasilnya apa ini? Nah, ini kan. Ini hasil pergerakannya ini. Ini kan. Nih. Pertama 120 tadi hasilnya. Di atas berapa hasilnya? 120. 120 ya. Hasilnya 2.400.000. Ini garis pertama. Kemudian garis kedua. Garis kedua juga 120 tapi yang E ketemu sama. Lalu garis ketiga yang B, garis ketiga yang C. Nah, ya kan? Dari gambar di atas terlihat bahwa garis lidik sama dengan 4.040.000 memberikan nilai fungsi optimum. Ya kan? Di manakah itu? Ya, kita akan mencari ini di koordinat ini, di koordinat B ini 95,50. Atau bisa kalau yang menggunakan titik sudut kemarin, bisa titik sudutnya itu disubstitusikan. Gitu ya. Nah, ini digambar hasilnya. Ini daerah penyelesaiannya mana yang optimum. Nah, ini fungsi selidiknya atau fungsi kendalanya. Kita cobakan nanti di titik ini, dan titik ini. Mana yang terbesar? Ya. Kita lihat di halaman berikutnya. Nah, ini kan, ya. Koordinatnya kan tadi. Ini, perhatikan. Ini kan 0,15, 6,0 ya. 50,0, 0,25. Masukkan ini. Ya kan ya? Nah, ini. Setelah dimasukkan, substitusikan ke 3x plus 2y. Nah, gitu kan? Lalu hasilnya kita hitung. Ternyata yang terbesar di sini nih. Di 50,0. Terus kalian bisa cek bawah ini ada berbagai persoalan yang sudah ada jawabannya, ya. Ingat, kalau ada pertanyaan silakan. Tetapi yang lebih penting itu kalian mendownload, di samping mendownload video, kalian juga mendownload materinya, jangan dilihat saja. Tuh ya. Ini ulangan atau nanti ujian akhir semester, ya saya ambilnya dari sini. Ya. Makanya ini diperhatikan. Ini sudah saya berikan semua, tinggal kalian mau belajar atau tidak. Ini sudah ada cerita. Ini model tabelnya, ini model sistem tidak samanya, ini gambarnya. Tinggal saja. Kalaupun nanti saya rubah nomornya sedikit-sedikit, ya. Jadi intinya tinggal mau belajar apa tidak. Kita bukakan ini, biar kalian nanti tertarik untuk apa? Untuk mendownload dan mempelajari. Minimal mendownload, nanti mempelajari bareng-bareng sama teman-teman. Kamu bisa melakukan sharing, ya. Semuanya sudah terjawab ini. Saya mau cari soal apa aja ada di sini. Itu kan yang saya ajarkan itu, yang saya untuk ulangan kan harus yang saya ajarkan. Jadi saya tidak ngawur. Ini ya. Itu. Oke. Ini nanti setelah program ini berakhir, kita akan mengadakan ulangan. Ya, inilah di sini ulangannya. Gitu. Jadi jangan malas itu. Sudah ada contoh soal, penyelesaian, gambarnya. Tapi sekali lagi, belajar matematika yang dibaca nggak bisa kalian harus mencoba menulis ulang atau mengerjakan ulang, nanti akan mengerti. Jadi sekali lagi harus rajin, ya. Istiqomah, katanya kalau istiqomah itu hadiahnya surga. Tapi berat, istiqomah itu berat, ya. Nih, istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat, hadiahnya paling snack. Begitu. Dan dengan demikian berakhir untuk program linear, dan kita nanti siap-siap akan ulangan. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.